Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Makapuhe dengan NIM 1970478 kelompok genap. Pada saat ini saya akan mereview jurnal tentang analisa faktor-faktor yang berhubungan dengan kanker payudara atau CA Mamae di RSUD Dr. Pringgadi, Medan tahun 2020. Yang pertama, pendahuluan. Kanker payudara merupakan ancaman bagi kaum wanita. Walaupun kini sudah ada pengobatan terbaik, tetapi perjuangan melawan kanker payudara tidak selalu berhasil. Hal itu karena masih kurangnya perhatian kaum wanita dalam memahami kanker payudara guna menghindarkan dari serangan kanker payudara serta cara melakukan deteksi sejak dini. Gaya hidup tidak sehat, mengkonsumsi makanan berlemak, tidak menyusui, infertilitas, melahirkan anak pertama di atas 35 tahun, radiasi, konsumsi alkohol, kegemukan, tetapi hormon jangka panjang merupakan faktor pencetus kanker pada wanita. Perempuan cenderung melakukan hal-hal yang merugikan kesehatan tersebut, sehingga tidak heran jumlah penderita kanker dari kaum perempuan menjadi menanjak lebih pesat dibandingkan pria. Menurut WHO, tahun 2013 menunjukkan bahwa diperkirakan di seluruh dunia lebih dari 508.000 wanita meninggal karena kanker payudara. Meskipun kanker payudara dianggap sebagai penyakit di negara maju, hampir 50% kasus kanker payudara dan 58% kematian terjadi di negara-negara yang kurang berkembang. Tingkat insiden sangat bervariasi di seluruh dunia dari 19,3 per 100.000 wanita di Afrika Timur hingga 89,7 per 100.000. Angka kejadian terendah ditemukan di sebagian besar negara Afrika, tetapi di sini angka kejadian kanker payudara juga meningkat. Tingkat kelangsungan hidup kanker payudara sangat bervariasi di seluruh dunia, mulai dari 80% atau lebih di Amerika Utara, Swedia, dan Jepang, hingga sekitar 60% di negara-negara berpenghasilan menengah dan di bawah 40% di negara-negara rendah. Tingkat kelangsungan hidup yang rendah di negara-negara kurang berkembang dapat dijelaskan terutama oleh kurangnya program deteksi dini, yang mengakibatkan proporsi yang tinggi dari wanita yang menderita penyakit stadium akhir, serta oleh kurangnya diagnosis yang memadai dan fasilitas perawatan. Selanjutnya, metodologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Analytic Design Study Case Control untuk mempelajari sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya efek. Faktor-faktor dipelajari dengan menggunakan retrospektif, maksudnya efek yang diidentifikasi saat ini, kemudian faktor risiko diidentifikasi pada masa lalu. Memilih kasus yaitu wanita yang mengalami kanker payudara dan kontrol wanita yang tidak mengalami kanker payudara. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Pringgadi, Medan. Alasan memilih lokasi ini karena setiap tahunnya kasus kejadian kanker payudara pada wanita semakin meningkat. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai Mei 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mengalami kanker payudara di RSUD Dr. Pringgadi Medan bulan Januari sampai Desember tahun 2020 yang berjumlah 47 orang. Populasi dan sampel. Populasi terdiri dari populasi kasus dan kontrol sebanyak 94. Sampelnya adalah 47 kasus dan 47 kontrol. Data dikumpulkan melalui rekam medik. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square pada taraf kepercayaan 95%, P sama dengan 0,05. Selanjutnya hasil.
Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berhubungan dengan kanker payudara di RSUD Dr. Pinggadi Medan tahun 2020, yaitu usia P sama dengan 0,002, paritas P sama dengan 0,557, riwayat pemberian ASI P sama dengan 0,001, KB hormonal P sama dengan 0,001, riwayat keluarga P sama dengan 0,002. Kesimpulan. Yang pertama, ada hubungan antara usia dengan kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Pinggadi Medan. P sama dengan 0,02, OR sama dengan 6,875. Yang kedua, tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Pinggadi Medan. P sama dengan 0,557 lebih dari 0,05. OR sama dengan 489. Yang ketiga, ada hubungan antara riwayat pemberian ASI dengan kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Pinggadi Medan. P sama dengan 0,01 kurang dari 0,05. OR sama dengan 233. Yang keempat, ada hubungan antara riwayat pemakaian KB hormonal dengan kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Pinggadi Medan. P sama dengan 0,01 kurang dari 0,05. OR sama dengan 6,672. Dan yang terakhir, ada hubungan antara riwayat kanker pada keluarga dengan kejadian kanker payudara di RSUD Dr. Pinggadi Medan. P sama dengan 0,02 kurang dari 0,05. OR sama dengan 6,875. Selanjutnya saran. Ibu yang sudah mengetahui dan memahami pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan payudara sejak dini, maka harus mempertahankan sikap dan perilaku sehatnya selama pemeriksaan. Sekian pembahasan tentang review jurnal dari saya. Terima kasih.